teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Deli di channel Pupuk Hebat, channel yang membahas tentang dunia pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan ya. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai tata cara pencampuran biobos dengan air. Karena ini banyak yang belum tahu ya, dan bahkan masih banyak yang tanya ke saya ya, yang DM ke saya, yang WA ke saya, makanya hari ini coba saya jelaskan ya. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, saya mau cerita dulu bahwa yang namanya biobos ini, Bapak Ibu teman-teman, kemarin ada yang nanya, apakah bisa dicampur dengan pupuk kimia, barengan sama pupuk kimia? Nah, jawabnya bisa Bapak Ibu teman-teman ya, tapi tidak boleh dicampurkan langsung. Berdampingan boleh, tapi tidak dicampurkan langsung. Karena apa? Di dalam biobos ini Bapak Ibu teman-teman, ini terdapat bakteri baik, dan namanya bakteri itu makhluk hidup. Kalau makhluk hidup dikasih kimia pasti mati gitu. Makanya dikasih jarak kurang lebih 3-5 hari, dan sebaiknya biobos duluan. Biobos duluan dipakai, setelah itu baru pupuk kimia. Itu bisa dikasih jeda waktu 3-5 hari. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Dan untuk penyemprotan Bapak Ibu teman-teman, kalau menggunakan biobos, itu tangkinya harus dalam keadaan bersih, tidak tercemar oleh bekas-bekas pupuk kimia. Harus bersih di sabun ya, harus bersih. Dan untuk penyemprotan itu dilakukan di tanah Bapak Ibu teman-teman ya, untuk biobos, bukan di tanamannya, tapi di tanah sekitar akar. Karena baru-baru ada yang nanya, gimana cara penyemprotannya? Jadi penyemprotannya di tanahnya Bapak Ibu teman-teman, jangan salah, di tanahnya. Terus ada juga yang nanya, kalau sudah terlanjur ditanami, bisa nggak sih disemprot pakai biobos? Bisa Bapak Ibu, tapi dengan satu syarat, tunggu sampai pohonnya agak besar sedikit, kira-kira akarnya sudah kuat. Karena apa? Biobos ini begitu disemprotkan, fungsinya seperti, kalau bisa diibaratkan itu seperti koki. Di manusia itu koki. Dia begitu disemprotkan di tanah, dia akan memasak tanah itu untuk menyiapkan makanan untuk tanaman. Jadi seandainya dia lagi masak ya, lagi masak terus ditanami, itu nanti, atau tanaman yang baru tumbuh kecil-kecil, tunas-tunas, disemprot, nanti dia akan mati, karena pada saat memasak dia akan dibusukkan di situ. Semuanya akan dibusukkan di situ untuk jadi makanan nanti ya. Setelah beberapa hari, 3 hari, nanti pembusukan itu baru siap, dan itu akan terjadi penyiapan makanan yang terbaik di situ. Makanya kalau tanaman baru tunas kecil-kecil jangan disemprot, tunggu sampai dia agak besar, kira-kira sudah kuat, boleh disemprot, dan disemprot di sekitar akarnya gitu. Jadi jangan keliru Bapak Ibu teman-teman ya. Karena waktu itu dulu ada yang di mana tuh, ada orang tanam jagung tunas baru kecil-kecil, disemprot pakai biobos, ternyata berapa hari kemudian mati. Jelas mati, karena apa? Akarnya belum kuat, pohonnya juga belum kuat, dikasih biobos dia akan busuk. Nah, pembusukan itulah jadi makanan yang terbaik. Karena apa? Kalau manusia kita lapar, seandainya di rumah nggak ada makanan, bisa pergi ke warung. Tapi kalau tanaman, dia kan nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu teman-teman. Makanya salah satu cara untuk menyiapkannya lah adalah dengan biobos disemprotkan. Makanya dikasih waktu jeda 3-5 hari. Karena minimal 3 hari itu makanannya baru siap. Dia ngolah, biobos ini ngolah makanannya baru siap. Bahkan di situ residu yang bekas-bekas bahan kimia ya, bekas pupuk kimia nanti akan hilang. Kalau sudah 3 harian itu akan nguap, dan tanah sudah subur siap ditanami. Terus kemudian kalau ada yang pakai plastik misalnya ya, misalnya seperti nanam cabai itu ya, gimana cara nyemprotnya? Nah, pada saat belum ditanami, semprot dulu Bapak Ibu teman-teman. Setelah itu biarkan 3-5 hari ya biasa, kemudian bibitnya ditanam. Nah, pada saat ditanam nanti kan biasanya pakai plastik tuh ya banyaknya. Terus gimana cara penyemprotannya? Penyemprotannya berikutnya itu disemprot di lingkaran itu, sekitar akar saja itu Bapak Ibu teman-teman, disemprot gitu. Jadi nggak usah bingung gimana cara nyemprotnya, kan ada plastiknya. Di sekitar akarnya saja disemprot, di situ disemprot semua. Terus berapa banyaknya yang diperlukan per hektar? Nah, tergantung tanamannya, jumlahnya Bapak Ibu teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk padi ya, itu disarankan per satu musim, 1 hektarnya itu menggunakan 6 liter. Tapi kalau untuk tanaman sayuran lain ya, yang tanaman pendek ya, jangka pendek, umurnya pendek, itu kurang lebih 5 liter per satu musim tanam. Nanti akan saya buatkan videonya juga ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya, yang perlu diketahui. Jadi
Untuk Biobos, aplikasinya itu disemprotkan di atas tanah, tadi saya udah bilang ya. Terus pencampurannya, pemakaian di tangki harus dalam keadaan bersih, tidak boleh ada bahan kimianya. Disemprotkan, kemudian 3 hari setelah itu atau 4 hari atau 5 hari baru tanah siap ditanam. Itu di situ makanannya sudah siap. Dan yang perlu diketahui juga Bapak Ibu teman-teman, untuk air, nah ini perlu diperhatikan benar-benar Bapak Ibu teman-teman, ini karena banyak yang salah juga. Untuk air pencampurannya Bapak Ibu teman-teman, itu jangan menggunakan air seperti PDAM, karena di situ airnya ada mengandung kaporit, bahan kimia juga nggak bagus. Kalau bisa air kayak air parit itu malah bagus. Air kayak air parit, air tanah lah ya, karena apa? Di situ airnya murni, tidak ada bahan kimianya. Makanya ini yang perlu diperhatikan. Karena banyak sekali orang yang menggunakan air parit, air PDAM seperti itu, akhirnya apa? Justru malah tanamannya nggak subur, terus ngeluh kok malah mati, kok nggak subur kan, segala macam. Karena nggak boleh Bapak Ibu teman-teman, di PDAM seperti PDAM itu kan ada penjernihnya segala macam menggunakan kimia. Nah pada saat kena otomatis ini bakterinya akan mati. Karena di sini ada bakteri ya, bakteri tadi saya bilang itu makhluk hidup. Makhluk hidup kalau kena kena racun pasti mati. Dan ini kalau dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu teman-teman, dia ini bakterinya akan menjadi istilahnya dorman. Dorman itu tidur. Dia akan tidur kalau begini. Dan kalau pupuk Biobos itu menandainya gampang, semakin bagus, semakin lama dia akan kempot ininya, akan kempot ke dalam. Ini berarti bakterinya masih dalam keadaan bagus. Dan ini akan bisa digunakan sampai kapanpun. Misalnya Bapak Ibu udah buka ya, sudah terlanjur buka, nggak dipakai-pakai sampai bertahun-tahun, ini nggak akan kedaluarsa, tetap bagus selama tidak ketetesan air, karena bakterinya kan tidur terus. Begitu dia kena air sedikit saja dia langsung bangun, bereaksi. Kalau bereaksi harus segera disemprotkan supaya dia bekerja di tanah sebagai koki tadi. Dan ini seandainya Bapak Ibu teman-teman lupa nyimpan, ditaruh di sembarang tempat, kemudian punya anak balita dibuka keminum, aman 100%. Ini teman-teman saya yang kurus ini banyak minum ini Bapak Ibu teman-teman, karena efeknya gampang lapar. Makanya dipakai misalnya untuk hewan ternak, untuk perikanan sangat bagus sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Semoga bisa bisa memahami, sharing-sharing kita, berbagi kita, dan kedepannya pertaniannya lebih subur atau peternakan dan sebagainya, dan hasilnya meningkat, lebih makmur, sejahtera, sehat selalu. Amin. Terima kasih.